5 dekade di industri film luar biasa atas nama komitmen dan juga kesetiaan. Satu pertanyaan saya, kok betah jadi pemain film? 50 tahun luar biasa. Nggak kepikiran dengan profesi yang lain? Awali salam sehat buat semua dari saya. Secara manusia saya pernah boring, tapi akhirnya orang-orang film memberi pekerjaannya muter film, kan sama aja bohong. Maksudnya bioskop keliling. Itu saya lakukan, iya, saya lakukan selama 5 atau 7 tahun. Pernah itu ya, muterin film keliling ya? Iya, dengan tiketnya sangat murah, dari 300 rupiah tahun itu 89 sampai 90 berapa itu. Paling mahal cuma 1.250. Tapi puji syukur di satu daerah kecil yang cuma 8 kabupaten saya bisa mendapat 150 juta lebih. Padahal dulu makanya buker-buker film adalah orang-orang yang membeli karya-karya film saya. Disitulah akhirnya saya tahu, pantesan kamu kaya-kaya. Orang dia belinya murah sekali ke kita. Itu air baru belakangan sih. Tapi itu kembali rezeki nggak ketukar, bukan dari Tuhan. Jadi memang rezekinya dia gitu. Kalau melihat jam terbangnya nggak kaleng-kaleng ya, ngelihat aktingnya nggak ngadi-ngadi kalau bahasa anak sekarang. Lalu dari mana semua endurance itu ada? Karena apa? Kalau boleh saya sedikit cerita, saya awalnya pekerja di El Nusa Pertamina. Nggak nyangka ya. Ini perempuan hebat di industri film ternyata pernah bekerja di institusi. Iya, terus tahu-tahu memang saya suka nyanyi kecil Aspun sih. Zaman di kamarnya Ancol, di Taman Irti. Terus ada yang foto, lalu foto itu jatuhlah ke tangan sutradara terus panggil aku. Akhirnya sudah cinta dunia film, saya resign dari El Nusa. Gitu. Tapi kalau kayak gitu sih, kembali saya bukan sok religius ya. Setelah udah umur segini, udah banyak, saya melihat bahwa memang ada campur tangan Tuhan sih. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, saya juga tidak akan bertahan. Saya diberi kesehatan, kemampuan, dengan hafalan panjang-panjang, ya puji syukur masih hafal. Bisa ya menghafal naskah dengan dialog panjang-panjang ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini Mama Yati ini sebentar lagi mau umur 70 tahun nih ya. Luar biasa. Ya ketahuan deh. Awet muda. Iya, awet muda karena selalu happy dan ya itu ikhlas dia menjalankan profesinya. Ini tambah satu. Ya. Ilmu ikhlas. Nah, itu ya. Apa itu? Kalau cuma kalimat gampang ya. Tapi kalau dipraktekin, saya sering nggak dibayar. Serius, Mama? Serius? Tanya Mas Buya tahu tuh saya cerita. Banyak sekali, tapi saya ikhlasin aja. Saya cuma berpikir kalau memang rezeki saya, entah kapan tahu dia akan bayar. Tapi ya sudah, lupakan. Ternyata ikhlas bukan hanya di profesi-profesi yang mungkin yang serius, tapi ternyata di industri film juga penuh dengan keikhlasan harusnya. Iya. Biasa tadinya harga temen. Itu kayaknya hampir di semua profesi ya ada dalih harga temen. Dulu jadi artis itu kan susah. Wah, susah. Sekarang ada istilahnya selebgram, YouTuber, TikTokers ya. Tiba-tiba karena dia tampil di media platform digital seperti itu, dikenal, viral, akhirnya menjadi seleb. Seleb itu maksudnya diselebrasi, uang gampang, ada endorsement dan lain sebagainya. Bisnisnya jalan. Iya, bisnisnya jalan. Dan orang-orang yang seperti itu yang sekarang menguasai, dilihat dari pendapatan diantaranya. Boleh dikomentarin. Kalau aku nggak ada pernah takut. Yang saya takut cuma Tuhannya. Jadi karena itu mungkin zaman berubah apa gitu. Kalau ibu-ibu mungkin saya tanya, enak makanan instan atau ngolah sendiri? Ya kan? Nah itu kan mereka instan. Ada pada zamannya saatnya ya dia hilang sendiri. Dan yang terakhir rezeki nggak ketukar. Memang sih saya syuting kemarin sama mereka. Aduh gayanya, negur juga enggak mereka. Ya, pokoknya terus
apa-apa dia dulu. Ya aku sih ngalah aja, karena buat aku ngalah untuk menang tuh aku udah umur, jadi tak liatin. Akhirnya kelepek-kelepek sendiri. Akhirnya dengan dia nggak bisa kan, udah berulang-ulang. Kalau nggak sutradara yang ngomong, aku nggak akan ngasih tahu, karena aku nggak mau gratisan. Ya. Punya nilai kan, ya kan? Kan aku ilmunya ada proses, bukan pelit atau gimana. Jadi jangan disembarangin. Jadi tolong dihargai. Gitu. Ya. Proses itu kan nggak murah, mahal. Makan waktu, makan tenaga, gitu. Makanya beberapa teman, mungkin Mas Buya juga tahu, ada orang-orang yang kita baik. Ya tadi saya bilang harga teman satu, terus nggak dihargai kita. Oh gampang kok ini Mbak Yati gini. Nggak dihargai sama sekali. Lama-lama ya berontak aku. Gitu, bukan soal nilai rupiahnya, tapi hargailah prosesku. Tahun depan aku 50 tahun loh dia bilang. Iya. Luar biasa. Jadi hargai itu. Kan banyak yang terlibat, itu aja sih. Aku nggak ada takut dengan proses itu, karena aku udah buktiin kemarin di Jogja. YouTuber dia, anak-anak udah penggemar nanya kapan sih syuting dia. Pas syuting diulang-ulang, kok dia nggak bisa ya. Aku bilang ini, kamu beli makanan instan apa mau olah sendiri di rumah? Aku cuma gitu aja. Oke, thank you Mama Yati, tepuk tangan untuk Mama Yati.